Ada rel tram tua yang ditemukan di kawasan Kota Tua. Bagi sahabat Museum BI yang belum tahu, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan MRT fase 2. Di lokasi ini ditemukan bekas rel tram. Nah, rel tram ini dahulunya dipegang oleh perusahaan Belanda bernama Bataviase Tramweg Maatschappij atau BTM. Nah, sahabat Museum BI, kalau sebelumnya tram ini awalnya berbasis tenaga kuda. Sebelum akhirnya beralih tenaga uap dan juga listrik. Dan sekarang jalur-jalur tram tersebut kembali ditemukan saat proses pengerjaan pembangunan proyek MRT fase 2 Jakarta. Tetapi untuk tram tenaga kuda hanya bertahan selama 13 tahun nih. Di tahun 1881, tram kuda harus digantikan nih seiring perkembangan teknologi dengan tram lokomotif uap. Nah, pengelolaannya pun diganti nih, yang sebelumnya oleh BTM diambil alih oleh Nederlandse Indisch Tramweg Maatschappij. Kemudian di tahun 1899 lagi-lagi nih, dikarenakan perkembangan teknologi, tram uap harus digantikan oleh tram listrik dan perusahaannya pun diambil alih oleh Bataviase Elektrische Tram Maatschappij. Tapi bukan berarti tram uap tidak bisa kita temui di jalan nih. Mereka pun hadir bersamaan nih antara tram uap dan juga tram listrik. Nah, sahabat Museum BI, dikarenakan ada dua perusahaan tram nih antara tram uap dan tram listrik, ini menyebabkan masalah baru kala itu. Akhirnya di tahun 1929, tram uap dan tram listrik merger nih atau bersatu di bawah perusahaan Bataviase Verkeer Maatschappij. Yang awalnya nih treknya itu ya nggak panjang lah, hanya dari Kota Tua sampai Harmoni. Setelah mereka merger, treknya pun diperluas jangkauannya dan jalurnya pun menjadi panjang dan banyak. Melalui Jakarta Kota sampai dengan Cornelis Meester Jatinegara hingga Kampung Melayu. Mulai dari tram kuda, tram uap, hingga tram listrik, pemerintah Hindia Belanda menyediakan fasilitas tersebut. Tetapi tahu gak nih sahabat Museum BI, pada saat itu ada kelas-kelas penumpang yang bisa menaiki tram tersebut. Gerbong kambing atau gerbong paling belakang adalah untuk penumpang dengan kasta terendah. Tetapi pada penjajahan Jepang, kelas-kelas tersebut dihapuskan dan semua yang menaiki tram masyarakat dari kalangan manapun bisa merasakan gerbong mulai dari depan dan juga belakang. Tetapi di tanggal 15 April 1954 setelah Indonesia merdeka, Bataviase Verkeer Maatschappij diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dan perusahaannya pun berganti nama menjadi Maskapai Pengangkutan Jakarta. Dan pada tanggal 1 Juli 1954, perusahaan ini pun juga berganti nama menjadi Perusahaan Pengangkutan Jakarta atau PPD. Munculnya bus-bus baru yang disediakan oleh PPD membuat tram tidak difavoritkan lagi nih. Perlahan-lahan di tahun 1962, pemerintah pun resmi tidak mengoperasikan tram sebagai transportasi massal. Uniknya, karena kondisi finansial pemerintah kala itu, jalur tram tidak dibongkar, melainkan ditimbun dengan aspal. Sehingga kita pun bisa melihat nih warisan dari peninggalan jalur tram tersebut di proyek pembangunan MRT fase 2 di kawasan Kota Tua. Penutupan jalur tram ini menjadi penutup salah satu transportasi massal terbaik di kawasan Batavia kala itu.